Ini belum hadir semua ya. Jam 7.30 kan ya janjinya ya. Itunya. Ini sambil nunggu yang lain kita mulai tapi belum mulai gitu ya. Mulai tapi belum lagi. Maksudnya kenalan dulu. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Al Jupri. Untuk hari ini dan Rabu ya, besok kita akan diskusi tentang topik geometri. Ini dari beberapa nama ada yang sudah kenal kayaknya ya, tapi saya nggak yakin nih kenal sama saya atau enggak. Mungkin saya mau, ini sambil nunggu ya sampai 7.30 materinya kita mulai 7.30. Mungkin kenalan dulu dari Ibu Hafidina Nurfirahman. Silakan dari mana, kemudian ini prajabatan ya, belum mengajar berarti ini. Ya, silakan Bu Hafidina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, perkenalkan nama saya Widina Nurfirahman. Saya dari Parenggian, Kalimantan Tengah, Bapak. Kalimantan Tengah ya, jauh ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya Wiwin Irnanti, Ibu Wiwin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiwin Irnanti dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pangkalan Bun, Kalimantan udah dua orang Kalimantan ya. Oh, jauh-jauh ya ini. Berikutnya ya. Pak Faizal Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri Pak, nama saya Faizal Muhammad, asal dari Bandung Pak. Oh, dari Bandung. Dekat dari UPI berarti ya. Di Kabupaten Pak, Kabupaten Bandung di Soreang. Oh, Soreang ya. Ya, masih dekat dibanding Kalimantan ya, jauh. Ya, betul, Pak. Maksudnya di jarak jauh atau dekat tuh relatif misalkan. Kalau misalkan dari Pangkalan Bun ke misalkan ke Samarinda lebih dekat ke sana daripada ke Bandung kan gitu, relatif. Nah, yang Soreang juga itu Bandung ya relatif dekat ke UPI gitu dibandingkan ke Kalimantan, jauh. Di jarak tuh relatif ya. Berikutnya Ibu Tri Rahayu Handayani. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu semua. Perkenalkan nama saya Tri Rahayu Handayani.
Atau Yani, saya asal Bontang, Kalimantan Timur. Bontang, Kalimantan Timur. Banyak Kalimantan lagi nih ya. Iya, Pak. Oke. Berikutnya Ibu Enita Ramadisai Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enita Ramadisa Putri, asal dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur lagi udah 4 ya. Oke, baik. Berikutnya Ibu Rena Kusumaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Kusumaningrum, asal dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya. Oke. Pulau Jawa. Baik. Berikutnya Bapak Ibnu Hibban. Ini kalau ini kayaknya kenal ini. Silahkan Pak Ibnu Hibban. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak. Sehat. Ya, saya Ibnu dari Garut, Pak. Dari Garut ya. Dulu pernah kuliah di UPI Anda kan? Iya, Pak. Iya. Ya, Masih Bapak saya. Ya. Ya, makanya saya masih ingat. Berikutnya Pak Rusman Alanuddin. Silahkan Pak Rusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusman Alanuddin. Saya berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, Pak. Kabupaten Sukabumi. Jawa Barat ya, masih Jawa Barat kayak itu. Baik. Berikutnya Ibu Nisvia Mutiara Putri. Dari mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nisvia Mutiara Putri, berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalimantan semua ya. Tadi timur, sekarang selatan. Ya, baik. Berikutnya Pak Vicky Purnawan. Silahkan Pak Vicky. Pak Vicky, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Purnawan, asal dari Bandung. Dari Bandung ya, dekat ke UPI. Iya, Pak. Iya. Baik, berikutnya Ibu Windy Rahmanda Indra. Ya, kayaknya kenalin, kayaknya pernah kuliah di UPI ya. Silakan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, perkenalkan, nama saya Windy Rahmanda Indrayati, asalnya dari Bandung. Iya, Pak, betul, pernah jadi mahasiswa Bapak. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Emi Nuraini. Silakan Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Ibu Emi Nuraini, saya berasal dari Bandung. Dari Bandung juga. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Ibu Amim Setianingsih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amim Setianingsih dari Samboja, Kalimantan Timur. Dari Samboja, Kalimantan Timur. Wah, udah 45 ya dari Kalimantan Timur. Banyak ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Pak Hendra Purnama Jaya. Silakan Pak Hendra. Tentunya dibuka dulu mikrofonnya, di unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Hendra Purnama Jaya. Saya dari Cianjur, Jawa Barat. Dari Cianjur, ya. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Rianti Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Rianti Suhaimi, asalnya dari Karawang, cuma sekarang tinggal di Cileunyi, Pak. Bandung ya, Cileunyi. Ya, di Bandung. Ya, baik, terima kasih Bu. Berikutnya Bapak Vijay Riki Septrada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vijay Riki Septrada, berasal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wah, banyak ya dari Kalimantan. Ini memang memilih ke UPI atau dipilihkan oleh Dipilihkan, Pak. ini? Kenapa? Dipilihkan, Pak.
Dipilihkan. Oke, jadi ini random ya, jadi sengaja. Berikutnya Ibu Widianti Kusumawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Widianti Kusumawati. Saya berasal dari Tasikmalaya. Dari Tasik. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Ibu Suryaning Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Suryani Rahmawati, asal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga. Oh, banyak ya. Ini udah berapa? Udah sampai saya lupa berapa. Baik, terima kasih. Berikutnya Ibu Siti Raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan Pak, nama saya Siti Rauda, asal dari Sambas, Kalimantan Barat, Pak. Kalimantan Barat, banyak dari Kalimantan ya. Baik, berikutnya Ibu Mira Marlina. Selamat pagi Bapak dosen dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Mira Marlina, asalnya dari Melawi, Kalimantan Barat, Pak. Dari Kalimantan Barat. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Ibu Tifa Rahmani Insani. Bu Tifa, silahkan. Atau sudah cukup? Kalau kesulitan, berikutnya Ibu Kurnia. Iya Pak, perkenalkan nama saya Kurnia Indasari. Saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya Pak Imam Fakhruddin Arrozi. Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bapak Imam Fakhruddin Arrozi, asal dari Soreang, Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Hengki Wahyudi. Hadir. Pak Hengki. Tidak ada ya. Baik, kita mulai saja ya. Ini hari ini topik yang perlu didiskusikan adalah terkait geometri. Mudah-mudahan Ibu Bapak sudah membaca modulnya ya. Sudah membaca ini Bapak Ibu? Di modul sudah sebagian sebagian besar, sebagian kecil, atau sebagian hampir semua. Sebagian kecil ya. Ya baik, kalau sebagian kecil nggak apa-apa, udah lumayan ya daripada yang belum sama sekali. Atau belum download sama sekali, ini ada yang belum download sama sekali barangkali. Udah. Sudah ya. Atau belum tahu sama sekali kalau ada modul juga bisa jadi kan, nggak apa-apa ya. Ya saya bercanda ini, tapi serius ya. Jadi konon kalau bercanda itu levelnya lebih tinggi dari serius ya saya kira. Serius, betul. Kalau karena bercanda itu apa namanya tidak mudah, lebih sulit daripada serius. Kalau serius kan orang lain, oh iya. Kalau bercanda membuat orang lain tertawa itu sulit, sangat sulit sekali kan. Ada stand up comedy kan, pernah dengar stand up comedy ya, pernah lihat ya, itu kan sulit ya bikin orang lain tertawa itu karena dia levelnya lebih tinggi dari serius. Berikutnya ini kita buka saja ya share screen ya, boleh ya. Oke. Ini jadwalnya. Nah, ini modulnya nih ya, yang bagi yang belum download, ini modulnya. Ini saya juga cuma download juga. Tahun 2019 materinya ada 4 topik di modul ini. Pertama, geometri bidang datar. Mungkin hari ini kita akan bahas ulas tentang geometri bidang datar. Kemudian sedikit tentang geometri ruang, kemudian geometri transformasi, dan yang keempat, mudah-mudahan nanti besok hari Rabu kita bisa membahas geometri transformasi dan pembelajaran geometri ya, tentang teori belajar dan pembelajaran geometri. Itu topiknya. Untuk yang pertama hari ini kita akan membahas geometri bidang datar barangkali ya. Ini tahun 2021 Departemen Pendidikan Matematika FMIPA UPI ya. Jadi Anda mengikuti PPG Prajabatan berarti
Jangan merasa siapa-siapa, berarti mulai dari saat masuk berarti Anda sudah menjadi bagian dari apa ya namanya, mahasiswa atau apa namanya, mahasiswa Departemen Pendidikan Matematik. Kalau di tempat lain mungkin jurusan atau apa, di UPI namanya Departemen Pendidikan Matematik, seperti itu. Nah, mungkin sudah dikenalkan di bawah departemen ada prodi matematika, ada prodi pendidikan matematik, ada prodi S2 pendidikan matematik, dan ada prodi S3 pendidikan matematika. Seperti itu. Oke, yang pertama topik yang beberapa hal yang perlu didiskusikan, mungkin yang menarik itu adalah hubungan antar bangun datar ya, mungkin ada trapesium, jajar genjang, persegi panjang, persegi belah ketupat, layang-layang, dan yang lainnya. Kemudian kita akan bahas luas daerah bangun datar, kemudian mungkin topik lingkaran. Nah, sebelum apa namanya kita mulai, yang pertama karena Ibu Bapak diasumsikan sudah membaca modul, jadi ya mulainya diskusinya dari diskusi pertanyaan ya, saya kira ini hubungan antara bangun datar. Coba kita periksa manakah pernyataan berikut yang benar. Kita periksa ya. Oke, yang pertama, persegi panjang adalah jajar genjang yang sudutnya siku-siku, itu benar atau enggak kira-kira? Persegi panjang adalah jajar genjang. Bingung ya? Halo Pak Imo mungkin? Susah. Oh. Susah ya ini, atau jangan dimulai dari pertanyaan. Ibu Bapak kalau terlalu kesulitan, sulit Pak, bingung. Bilang aja, nggak apa-apa, katakan bahwa ini terlalu sulit. Berarti kita mulai dari ya, pengertian aja dulu berarti ya, tentang bangun datar. Ya. Kalau memang tidak mudah, ya nggak apa-apa. Ini kan pertama langsung bingung, ini persegi panjang kok jajar genjang Pak? Oh iya. Nggak tahu nih kalau Ibnu Hibban dulu pernah kuliah sama saya, masih ingat? Ya Pak. Masih ingat ya? Pernah ingat? Iya, pernah belajar Pak Sol. Iya. Oke, kita mulai aja bangun datar. Bangun datar yang dipelajari di SMP itu ada macam-macam ya, beberapa bangun datar di SMP. Itu ada ya tentu segi 4 ya. Segi 4 di SMP itu kita belajar tentang apa itu trapesium ya. Trapesium, pernah ingat Bapak Ibu ya? Kemudian kita belajar juga jajar genjang kan gitu ya. Jajar genjang. Kemudian baru kita belajar ada juga belah ketupat. Belah ketupat, ada juga kita belajar persegi panjang. Nggak apa-apa kan saya tulis tangan kayak gini ya. Ada juga persegi. Oh ya, satu lagi layang-layang ya barangkali. Layang-layang. Layang-layang. Jadi kalau Ibu Bapak kuliahnya offline ya nulis di papan tulis kayak gini kan, sama kan saya kira. Ya. Apa itu trapesium? Coba kita ingat. Trapesium, coba mau saya mendengar Ibu Enita. Trapesium itu apa? Pengertiannya, definisinya atau apa? Trapesium. Trapesium itu adalah sebuah bangun segi 4 yang dua sisinya itu sejajar, yang sisi yang lainnya tidak harus sejajar. Tidak harus sejajar. Oke, hampir mendekati benar ya. Setuju Pak Martin? Trapesium seperti yang dikatakan Bu Enita tadi. Setuju? Ya. Oke.
Ibu Amim setuju? Setuju. Ini kayak nyanyiannya Iwan Fals ya. Nyanyian lagu Pak, setuju. setuju. Setuju Dari ya? Oke. Jadi apa? Trapesium adalah segi empat yang mempunyai berapa? Apa katanya? Yang mempunyai, kalau di Indonesia ya definisinya ini gini, yang mempunyai tepat sepasang ya, tepat sepasang, tahu sepasang ya? Ada dua, tepat sepasang sisi sejajar. Sisi sejajar. Yang sejajar. Paralel ya. Jadi karena dia punya tepat sepasang sisi sejajar, ya contohnya, jadi ada kata tepat ya, kalau dia nggak ada kata tepat, itu nanti jajar genjang masuk trapesium. Tapi kalau ada kata tepat, ya hanya punya satu pasang sisi yang sejajar. Ya. Contohnya ya kayak gini bentuknya. Kayak gini kan ya. Ini tanda sejajar. Boleh juga kayak gini. Kalau di sekolah biasanya gambarnya kayak gini aja, selalu begini. Nah, gitu. Pokoknya itu yang penting dia punya sepasang sisi sejajar. Atau di sekolah itu gambarnya biasanya gini. Selalu begini. Nah, kalau nanti ibu bapak mengajar, tunjukkan bahwa nggak harus yang seperti ini. Bisa juga ya kayak gini juga bisa. Ini juga trapesium ya ini ya. Selama dia punya sepasang sisi yang sejajar. Boleh ya kayak gitu ya? Halo? Boleh, jangan terpaku ngikutin buku, pokoknya mendatar horizontal terus ya, nggak harus. Jadi kalau ada bangun yang punya hanya sepasang sisi sejajar, maka dia trapesium. Ini cuma mengingatkan konsep. Nanti kalau ini ibu bapak paham, nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah seperti itu. Kita tambahi slide-nya, papan tulisnya kita tambahin ini papan tulis. Ini anggap aja papan tulis ya. Saya lebih suka kayak gini. Kalau kita bikin PowerPoint, ya buat aja satu-satu. Pak, nanti PowerPoint-nya ini bisa di share, bisa nanti. Udah ada yang nanya kan, saya jawab dulu sebelum ditanya. Oke, berikutnya segi empat berikutnya jajar genjang. Jajar genjang. Ada yang menyebut jajaran genjang. Jajaran genjang itu ya jajar genjang. Kalau bahasa Inggrisnya paralelogram ya seperti itu. Jajar genjang. Jajar genjang. Atau bahasa Inggrisnya paralelogram ya. Silakan dicek paralelogram. Pak, kalau trapesium bahasa Inggrisnya apa? Ya trapezium atau trapezoid ya bahasa Inggrisnya seperti itu. Biar oh ya ini Bu Bapak lulusnya masih baru lulus S1 kan? Maksudnya ngajarnya belum lama kan ini Bapak Ibu ya? 2012, Pak. Oh, udah 8 tahun, 9 tahun ya. Tapi masuknya prajabatan ya, bukan biasanya daljab gitu, bukan ya? Karena kepanggil terus, Pak, kalau daljab. Oh, gitu. Belum kepanggil berarti. Belum kepanggil ya. Iya. Ya berarti ini mah diingatkan lagi. Ngajarnya di SMP, SMA Pak Indra? SMK. SMK. Di SMK belajar bangun-bangun datar gini, maksudnya dia mengajarkan ya? Ada. Ya baik. Kayak jajar genjang itu pengertiannya adalah, coba saya ingin mendengar dari Ibu Inggit Pratiwi. Tadi belum kenalan ya, Bu Inggit dari mana? Belum Pak, saya dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Alumni UPI juga. Lulusan kapan? 2012 kalau nggak salah. Wah, 2012 ya, nggak. Saya lagi kuliah jadi nggak ketemu mungkin ya. Cuman ngajarnya emang baru sekarang. Oke, baru mulai ngajar.
Oke. Jajar genjang Iya, apa? baru 2 tahun ini. Jajar genjang itu membangun Sebentar. datar. Terdengar? Punten Pak, lagi ada PPB ya? Iya. Kenapa? Belum. Lagi nggak ada. Iya. Nanti itu kurang Bapak kalau udah ya? Iya, iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 kurang 10-an. 8.45. Oh iya, oke. Bapak misalnya jam 9 udah rapat kan? Oh iya, enggak. Enggak. Oke, jajar genjang apa jajar genjang jadinya? Jajar genjang itu bangun datar yang terdiri dari sepasang rusuk yang sejajar dan sama panjang berarti. Sama panjang bisa trapesium. Tepat sepasang atau Tepat sepasang, sejajar dengan pasangannya gitu kan. Iya. Dua rusuk yang sejajar dan sama panjang. Tapi pasangannya itu harus sejajar gitu. Kalau kanan sama kiri harus sejajar, atas bawah sejajar. Gimana sih pengertiannya? Jajar genjang adalah segi empat yang mempunyai 2 pasang rusuk yang mempunyai 2 pasang rusuk atau sisi, biasanya di sisi. 2 pasang sisi ya, boleh. Yang sejajar dan sama panjang itu ya? Iya, sama panjang. Dan sama panjang. Oke. Terus pasangan sudutnya sama besar. Ya, itu apa namanya akibatnya ya. Jadi akibatnya ya. Oke. Kalau gambarnya biasanya kayak gini. Ini ya. Ya, sebelah lagi sejajar dengan ini, yang ini dengan. Tapi yang populer miringnya ke kanan biasanya. Maksudnya. Populernya kayak gini. Iya. Ini sejajar dengan yang ini, yang atas juga sejajar. Itu ya, namanya sejajar. Boleh juga kayak gini ya, jadi nggak apa-apa. Ya. Kayak gini. Yang penting dia sejajar. Boleh juga kayak gini, boleh juga ya, saya kira ya. Ini kan ya boleh ya. Anda paham nggak? Itu persegi panjang ya. Siapa bilang itu persegi panjang? Khusus. Betul. Kasus khusus jajar genjang kali ya. Hanya ini jajar genjang ya, ini jajar genjang. Benar. Oke. Anda jangan bingung. Jadi pengertiannya jajar genjang itu adalah segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Maksudnya sisi-sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang. Ya, jadi jangan bingung. Kayak ini juga bisa dikatakan apa namanya? Jajar genjang juga ya? Jajar genjang. Ya, bisa, Pak. Boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Jadi Anda asal masih memenuhi definisi ini boleh itu. Nah, ini makanya pemahaman semacam ini harus dikuasai dengan baik. Bapak maaf, izin bertanya Pak. Ya. Pak, kalau kayak gitu definisi jajar genjang dengan definisi persegi panjang ataupun persegi itu mana duluan yang keluar? Jajar genjang dulu. Oh gitu. Seperti jajar genjang. Seperti kita kan suka ada ini apa lelucon ayam dulu apa telur dulu? Oh beda itu nggak bisa dianalogikan. Oh beda. Anda jangan menggunakan hal-hal yang nggak relevan. Oh iya Pak. Fokus ke definisi ini. Jadi tolong fokus ke definisi ini. Jangan menggunakan analogi yang tidak nyambung. Tolong perhatikan. Hati-hati. Oh iya Pak. Harus kalau ngomong jangan tidak nyambung. Jadi kalau nggak nyambung saya akan cut. Ini sesuatu yang saya sangat concern karena banyak itu guru-guru itu nggak nyambung ngomongnya. Jadi hati-hati. Jadi perhatikan. Bukan Pak, bukan nggak berpikiran untuk ke situ. Maksudnya malah saya tadi bingung. Ini jadi perhatikan nih, segi empat yang mempunyai
dua pasang sisi sejajar. Fokus saja punya dua pasang sisi yang sejajar. Udah fokus ke sini. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, oh iya dia punya dua pasang sisi sejajar. Jadi harus hati-hati karena ini makanya dibahas di sini karena saya membahas ini Anda tahu ya banyak yang salah konsep di sini gitu. Iya, Pak, baik. Jadi jangan menggunakan analogi-analogi yang kurang pas itu karena khawatir nanti dibawa-bawa ngajar saya tuh agak kasihan sama siswa-siswinya gitu. Kalau saya mengamati sedih gitu. Cuman ya ini mumpung Ibu Bapak PPG di sini saya berusaha untuk memperbaiki itu. Fokus ke definisi ya. Jadi fokus ke mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Nah, berikutnya baru kita masuk ke belah ketupat. Kita ikuti pelan-pelan saja, nggak apa-apa ya. Belah ketupat apa? Nah, kalau belah ketupat, coba saya ingin mendengar dari Bu Rohmah Pila, ini baru hadir saya kira. Bu Rohmah Pila, silahkan. Bu Rohmah? Oh iya, maaf Pak. Maaf Pak, saya nggak bisa buka kamera karena nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menurut saya untuk belah ketupat ya Pak. Iya. Suatu bangun datar yang terdiri dari dua segitiga yang sisinya sama panjang, Pak. Oke, bagus. Jadi segi empat yang mempunyai semua sisinya sama panjang. Nah, lebih umum lagi ini bisa dikatakan gini, belah ketupat itu adalah jajar genjang sisinya sama. Yang semua sisinya sama panjang. Jadi ini Ibu Bapak fokus ke definisi ini ya, jadi biar nggak salah paham nantinya. Jajar genjang yang mempunyai sisi yang sama panjang. Mempunyai sisi yang sama panjang. Lihat, jadi belah ketupat itu bagian dari jajar genjang ya, Ibu Bapak ya. Sama panjang. Jadi kalau bentuk yang paling populer itu kayak gini. Jadi karena dia jajar genjang berarti dia ini sejajar, ini pasti sejajar. Ini juga sejajar gitu. Nah, gini. Tapi ini semuanya sama panjang gitu. Jadi belah ketupat yang semua sisinya sama panjang dia adalah jajar genjang. Pak, kalau kayak gini bagaimana kalau kayak gini? Bisa jadi persegi, Pak. Kalau dia sisinya sejajar dan semua sisinya sama panjang, dia juga belah ketupat, boleh dikatakan sebagai belah ketupat. Ini betul ya, ini belah ketupat ya. Ya. Jadi Anda harus fokus ke definisi. Oh, dia harus jajar genjang yang mempunyai sisi yang sama panjang, maka dia belah ketupat. Nah, baru kita masuk ke berikutnya adalah persegi. Oh ya, sebetulnya ke jajar genjang ke belah ketupat atau jajar genjang ke persegi panjang nih, persegi panjang. Nah, persegi panjang itu adalah jajar genjang yang semua sudut-sudutnya 90 derajat. Yang semua sudutnya 90 derajat ya. Jadi ini makanya tadi kan saya, oh itu jajar genjang persegi panjang. Oh iya, persegi panjang juga adalah jajar genjang. Nah, jadi dia semua sisinya sejajar kan? Apa sisi-sisi yang berhadapan sejajar? Ini juga sejajar. Dan khusus lagi dia semua sudutnya siku-siku. Bisa dipahami ini? Bisa. Ya. Jadi persegi panjang udah pasti jajar genjang, tetapi kalau jajar genjang belum tentu persegi panjang. Tahu bedanya ini ya? Anda bisa membedakan ini ya? Halo? Berarti di sudut ya bedanya? Iya, sudut. Iya, bedanya di sudut. Jadi Anda harus bisa menghubungkan antara satu topik dengan topik yang lain gitu. Ini saya mohon ini tolong serius karena banyak itu saya kalau mengamati ke sekolah segala macam, aduh, jadi menggunakan definisinya itu
Kemana-mana sifatnya sebut semua, tapi hubungan antar bangun itu nggak ada. Jadinya banyak yang keliru. Ya gitu ya Bung Ibnu ya. Ya, Pak. Banyak yang keliru. Jadi hubungan antar bangunnya itu nggak jelas gitu. Padahal kalau kita paham definisi dari awalnya ini, itu mudah sekali hubungan antar bangunnya. Gitu. Oke, berikutnya ini kan kita sudah trapesium, sudah jajar yang sudah belah ketupat, sudah persegi panjang. Berikutnya adalah persegi. Persegi. Nah, ini warna merah katanya nggak boleh. Sebetulnya boleh aja. Cuman orang Indonesia itu ya begitu aturannya. Oke, nggak apa-apa. Persegi. Persegi itu adalah apa, Bung Ibnu? Persegi panjang yang banyak sisi-sisinya sama, Pak. Persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Sama panjang. Ini bikin bingung kan ya? Persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Sama panjang. Anda bingung nggak? Ini tadi persegi panjang itu adalah jajar genjang yang sisi-sisi berhadapannya tentu sejajar dan sudutnya 90 derajat. Ditambah ini semua sisinya sama panjang. Sama panjang. Nah, ini dia adalah, jadi ini khusus ABC. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. Dan sudutnya 90 derajat, semua sudutnya. Pak, kalau gitu, ini kan semua sisinya sama panjang. Apakah persegi itu belah ketupat? Ya, betul. Jadi boleh juga Anda definisikan persegi itu adalah belah ketupat yang sudutnya 90 derajat. Dan sudutnya 90 derajat. Ya. Boleh ya. Jadi ini bikin bingung nggak menurut Anda? Bagi yang baru, ini bikin bingung. Dia adalah belah ketupat yang semua sudutnya 90 derajat. 90 derajat. Boleh ya? Ini boleh definisinya. Boleh. Seperti itu. Ini hal-hal semacam ini, jadi Ibu Bapak harus tahu, harus bisa membedakan, harus bisa membaca definisi, sehingga hubungan antar bangun itu terlihat seperti itu. Dan satu lagi terakhir, layang-layang. Apa layang-layang? Ini agak berbeda yang ini. Belah ketupat yang sisi yang berdekatannya ini, Pak, sama panjang. Tapi dia bukan belah ketupat. Bukan belah ketupat, Bung, itu bukan. Kalau belah ketupat mah sudah pasti sisinya semuanya sama panjang. Nah, ini apa? Ini agak berbeda memang. Agak berbeda. Coba saya mau mendengar dari Ibu Suryaning Rahmawati, apa layang-layang? Apa layang-layang? Halo? Nggak kedengeran, Bu Surya? Layang-layang adalah bangun datar Ya. yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang, Pak. Oke, Dan saling membentuk sudut. Oke, membentuk. Sebetulnya dua pasang sisinya yang sama tadi udah bagus ya saya kira. Jadi layang-layang itu segi empat kan? Yang pasti segi empat ya. Iya, segi empat, Pak. Segi empat. Dua sisi. Yang sisi-sisi berdekatannya sama panjang. Sepasang sisi yang berdekatannya sama panjang. Apa ya? Ini agak susah mendefinisikannya. Yang sepasang sisi berdekatan ya. Sama panjang. Sama panjang. Dan membentuk sudut sih. Segi empat udah pasti membentuk sudut ya. Jadi sama besar.
Belum tentu sama besar juga. Jadi sebetulnya ada kalau dari konstruksinya dari dua buah segitiga sama kaki, ini kan sama, kemudian boleh kayak gini, bentuk yang populernya kayak gini. Tapi dia juga kalau semua sisinya sama panjang, Pak, gimana kalau semua sisinya sama panjang kayak gini? Ya dia jadi belah ketupat ya. Ketupat. Iya, jadi belah ketupat. Jadi belah ketupat layang-layang belah ketupat itu adalah layang-layang yang Dengan kasus semua khusus sisinya sama panjang. Ya, seperti itu. Jadi ini Anda harus tahu hubungan antar bangun-bangun ini. Trapesium, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, persegi dan lain-lain. Jadi fokus ke definisi, jangan ke pikiran yang lain-lain ya. Jadi Anda fokus ke definisi, pengertian. Jadi kalau tadi Pak siapa? Siapa tadi? Mana hilang nih? Nggak ada, nggak kelihatan. Yang pakai kacamata tadi Pak siapa? Hendra bukan Pak? Pak? Hendra bukan? Oh, Pak Hendra. Oh iya Pak Hendra tadi Pak ini persegi. Oh iya benar. Ya, persegi yang ya, kalau persegi kita belum tahu sebetulnya karena nggak ada tahu informasi sudutnya nggak diketahui. Yang jelas dia adalah jajar genjang. Itu kan tanda sejajarnya kelihatan. Walaupun pada akhirnya Pak ini kan persegi. Oh iya, persegi itu adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya siku-siku. Nah, itu. Boleh. Itu ya Pak Enda ya. Sekarang lebih jelas pemahamannya. Ya. Nah, berdasarkan pemahaman ini, saya berharap Ibu Bapak bisa menjawab pertanyaan ini. Periksa manakah pernyataan berikut yang benar. Oke, pernyataan pertama benar atau salah? Benar. Benar, Pak. Benar. Benar ya? Benar. Oke. Bagus, ini benar ya? Oke. Alasannya ya memang semua sifat jajar genjang dimiliki oleh persegi panjang. Kalau yang B, benar atau salah? Benar juga. Benar. Benar juga. Benar juga. Benar. Persegi adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Belah ketupat adalah persegi yang sudutnya tidak siku-siku. Benar nggak itu? Benar. Iya benar. Karena Benar. sama panjang juga sisinya. Tidak selalu. Selalu, tapi kan Belah ketupat. Masih ada yang siku-siku. Ini pernyataan yang kontradiktif. Kontradiktif ya. Persegi itu kan udah pasti siku-siku, tapi ini tidak siku-siku. Ini salah gitu. Hati-hati ya. Kalau persegi adalah belah ketupat itu benar ya. Tapi kalau belah ketupat adalah persegi yang sudut. Kalau persegi mah udah pasti sudutnya harus siku-siku. Nggak mungkin tidak siku-siku. Ini pernyataan yang kontradiktif. Ini pernyataan yang tidak jelas. Ini salah ini. Pernyataan yang salah. Udah harus hati-hati ya dalam. Dengan belah ketupat adalah jajar genjang yang sisinya sama panjang. Benar nggak? Benar. Betul. Benar. Ya, benar. Kalau saya mengatakan begini, jajar genjang adalah persegi panjang yang sudutnya tidak siku-siku. Benar atau salah? Salah. Salah. Salah ya, karena persegi panjang harus sudutnya siku-siku. Itu pernyataan yang kontradiktif yang keliru gitu, pernyataan yang keliru. Jadi jajar genjang mah belum jajar genjang tuh belum tentu persegi panjang. Tapi kalau persegi panjang sudah pasti. Jajar genjang. Nah ini mudah-mudahan nanti tolong Ibu Bapak dibaca kembali modulnya sehingga hubungan antar bangun itu bisa dipahami dengan baik. Saya kira itu topik yang pertama yang perlu dibahas. Berikutnya adalah luas daerah, ini tentang luas daerah. Ini juga perlu dipahami tentang luas daerah. Mudah-mudahan kita bisa selesai jam 9 kurang ya ini karena tadi dipanggil Pak Dekan ada perlu saya.
Ini warnanya diganti pakai hitam katanya. Oke, berikutnya luas daerah. Luas daerah. Ini kalau secara aksiomatik itu ada yang namanya postulat luas ya. Masih ingat ya, Bung Ibnu dulu pernah kuliah postulat luas, saya udah lupa ya. Oke, kalau secara aksiomatik, nggak tahu ini ibu bapak yang lain belajar geometri yang aksiomatik nggak? Geometri Euclid yang aksiomatik. Jadi di postulat SMSG, School Mathematics Study Group itu ada postulat yang namanya postulat luas daerah. Ya, tapi itu harus belajar geometri Euclid. Nggak tahu di tempat lain, mungkin di Ibu Mira dulu belajar geometri Euclid, nggak dulu? Kalau enggak, saya akan menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih intuitif gitu nanti. Karena kalau harus mengulang geometri Euclid, bisa 1 semester jadinya seperti itu. Dulu pernah belajar geometri Euclid yang lain? Euclid tentang postulat geometri gitu? Pernah, Tidak apa-apa kalau bisa lupa belum. gitu ya. Halo, kenapa? Pernah tapi udah lupa. Udah Iya, lupa. pernah benar, tapi udah lupa Oke. benar. Baik, nggak apa-apa. Yang lain, Pak Vijay pernah? Kalau geometri Euclidnya pernah Pak, cuman kalau untuk postulat itu saya lupa Pak. Oke. Nah itu. Lupa, oke. Ya nggak apa-apa. Pak Vicky pernah? Pak Vicky? Ya Pak, pernah, cuman sama Pak, lupa. Lupa, oke, baik. Oke, berarti kita belajarnya lebih kepada intuitif aja, luas daerah. Tapi saya kaitkan dengan postulat. Jadi sebetulnya yang dijadikan postulat itu luas daerah persegi panjang. Anda tahu Ibu Bapak, persegi panjang itu luas daerahnya apa? Panjang kali lebar ya? Kenapa luas itu panjang kali lebar? Ini mengapa luas persegi panjang itu panjang kali lebar? Nah, mengapa? Panjang kali lebar. Mengapa luasnya panjang kali lebar? Mengapa? Kenapa bukan panjang pangkat lebar atau panjang dibagi lebar? Ada yang tahu alasannya enggak? Pendekatan ini Pak, persegi satuan. Nah, oke. Jadi di postulat geometri itu persegi panjang itu ya pokoknya ditetapkan panjang kali lebar. Tapi secara intuitif bisa dijelaskan yaitu kalau tadi Bung Hibban, Ibnu Hibban bilang apa? Jangan kalau Anda punya lantai ya, misalkan lantai di rumah Anda bentuknya seperti ini. Ini ada apa namanya? Ada ubin ya. Keramik ya, keramik atau ubin atau apa bahasa Indonesianya. Coba, ini semua keramik ini ukurannya sama ya, ukuran keramiknya persis sama kan, tahu ya? Coba hitung ada berapa keramik yang menutupi lantai ini. Ada berapa keramik? 16 Pak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini ukurannya sama ya, persegi. Bentuk keramik kan biasanya persegi itu, seperti di lantai. Nah, secara intuitif luas itu adalah banyaknya ubin atau banyaknya persegi yang menutupi suatu daerah. Itu pengertian intuitif ya. Luas suatu daerah itu adalah banyaknya persegi yang menutupi suatu daerah. Bisa dipahami itu? Nah, daripada ngitung satu-satu kayak tadi 1, 2, 3, lebih baik untuk menghitung banyaknya persegi, ya, lihat berapa panjangnya ini ada 4. Yang ini lebarnya juga ada 4. Jadi luas itu 4 kali 4. Kalau ubinnya ditambahin misalkan kayak gini, lantainya diperpanjang segini misalkan. Ada berapa itu? 20. Ya 5 kali 4. Jadi 5 kali 4. Nah, kalau menghitung luas, panjang waktu ngitung luas tuh, menghitung ubin terus-menerus kan bosen ya, capek ya, nggak efisien kan.
Oh, daripada gitu mending langsung aja hitung berapa panjangnya, berapa lebar. Itu cara, jadi sebetulnya secara intuitif ya ini ya, bukan aksiomatik ya. Banyaknya persegi satuan yang menutupi suatu daerah itu luas namanya. Nah, kalau ininya panjang ubinya masing-masing 1 meter, nantinya ini jadi 20 meter persegi. Kalau ininya 1 cm, jadi 20 cm persegi. Paham ya ini ya? Kalau ubinya panjangnya 1 cm, kecil banget Pak, kecil. Ya bisa jadi ada kan. Kalau panjangnya dalam satuan desimeter, 1 desimeter, ya ininya 20 desimeter persegi. Bisa dipahami itu? Mengapa luas kok satuannya persegi, Pak? Iya kan menyatakan banyaknya persegi luas persegi. Paham ya ini ya? Gagasan luas. Nah, dari sini diturunkan luas daerah segitiga, nanti luas daerah jajar genjang, kemudian luas daerah apa lagi? Trapesium, luas daerah persegi, luas daerah belah ketupat, itu dari gagasan ini. Dan Ibu Bapak tahu kan semuanya gitu. Kalau mengikuti aksioma atau postulat tentang luas, yang pertama diturunkan itu adalah rumus luas daerah segitiga siku-siku, kemudian segitiga sembarang, kemudian jajar genjang, kemudian trapesium dan sebagainya. Itu kalau Anda mengikuti kuliah geometri Euclid dengan baik seperti itu. Itu ya. Jadi tentang rumus-rumus luas daerah yang lain bisa Anda turunkan. Misalnya rumus luas daerah segitiga. Luas daerah segitiga bisa diturunkan dari persegi panjang ini sebetulnya. Nah, saya anggap Anda sudah bisa membuktikan itu. Nah, sekarang baru ya tentu rumus-rumus luas daerah segitiga, luas alas kali tinggi, panjang alas kali tinggi dibagi 2. Saya berasumsi Ibu Bapak sudah bisa menurunkan ya. Bisa nih kalau misalnya coba turunkan rumus luas daerah jajar genjang misalnya. Bisa ya, Bapak. Jajar genjang biasanya bentuknya kayak gini, Pak. Potong atau dipindahkan? Kenapa dipotong? Ini sebetulnya kalau kita udah tahu asumsinya, syaratnya sudah tahu luas daerah segitiga ya, Anda konstruksi aja nih ini bagi 2 aja ini menjadi ini tingginya kan ini ya. Jadi luas ABCD itu menurut postulat penjumlahan luas segitiga ABD tambah luas segitiga BCD kan gitu ya. BCD tingginya yang mana? Sana kan ya. Itu kan ini tinggi juga kan. Nah, luas segitiga ABD itu kan setengah kali AB kali T. Itu Bu, PPG. Daring semua. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, luas segitiga BCD juga setengah kali DC kali T kan ya. Alasnya kan DC, tingginya T. Nah, sekarang Ibu Bapak perhatikan. DC itu kan jajar genjang itu kan tadi sifatnya panjang AB sama dengan DC kan ya? Enggak? Iya. Nah, jadi ini setengah AB kali T ditambah setengah AB kali T berarti AB kali T kan. Itu ya, jadi ya alas kali tinggi kan seperti itu. Nah, saya berasumsi Ibu Bapak bisa menurunkan rumus luas daerah yang lain, misalkan trapesium, apalagi belah ketupat, layang-layang dan sebagainya. Ibu Bapak
seharusnya kalau sudah pernah kuliah geometri sudah bisa menurunkan rumus-rumus itu dengan baik ya, saya kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan Ibu Bapak sudah membaca modulnya dengan baik. Nah, sekarang ini salah satu soal yang ada di modul kita bahas barangkali. Ya, kita bahas coba. Gambar di bawah ini terbentuk dari dua buah persegi dengan panjang sisi 6 cm dan 4 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir. Kira-kira gimana menghitungnya? Caranya gimana? Coba dihitung dulu, nanti kita diskusikan. Empat 14 cm persegi, Pak. 14 cm. persegi. Oke, yang lain setuju dengan Pak Rusman? Setuju. Caranya gimana? Apa yang harus saya lakukan? Silakan Pak Rusman. Ya, jadi untuk mencari luas yang diarsir, itu menggunakan konsep penjumlahan luas, Pak. Jadi luas keseluruhan, luas segitiga, luas keseluruhan berarti luas segi 4 ABCD ditambah luas segi 4 DEFG dikurangi segitiga ABC ya, dikurangi segitiga CEF. Luas daerah segitiga CEF. Oke. Ini bukan segi 4 ya, tapi bukan hanya segi 4, tapi persegi. Persegi itu segi 4 khusus ya. Jadi kalau sembarang segi 4 sulit untuk menghitungnya. Persegi. Oke. Jadi luas daerah persegi ABCD berarti luasnya berapa? 36. 6 kali 6 ya. Yang ini DFG 4 kali 4. Ya. Luas segitiga ABC setengah kali 6 kali 6. Luas segitiga CEF setengah 4 kali 10. Nah, kali 4 kali 10. Kenapa 10? Karena ini 4 dan ini 6 ya. 6 ya. Betul. Berapa ini jadinya? Ini. Iya, Pak. 52 dikurangi 38. Jadi berapa? 52 dikurangi 38. 14 ya. Iya. Nah, karena dia satuannya sentimeter, berarti sentimeter persegi. Ada nggak cara lain selain menggunakan caranya Pak Rusman? Cara lain silahkan. Boleh ya, banyak cara. Cara lain gimana? Ada cara lain? Ada cara lain nggak? Bung Ibnu, cara lain gimana cara lain? Nah, ini kalau cara lain saya pakai warna merah nggak apa-apa ini ya, biar jelas ini. Ini Anda ini dalam berpikirnya itu, oh ini anggap saja sebuah persegi panjang ini. Kemudian baru jadi luas yang diarsir, luas persegi panjang apa itu BTEC dikurangi luas persegi panjang G apa ini
Ini F ya. Boleh ya kayak gitu ya, Anda boleh. Boleh Pak, boleh Pak. GFTA. Nah, GFTA, jadi kan ya. Dikurangi luas segitiga ABC, dikurangi luas daerah segitiga CEF. CEF. Ini kan ya? Ya Pak. Ya. Ya kalau Ibu Bapak ngitungnya benar ya hasilnya nanti ketemu Sama. 14. Seperti itu. Jadi banyak hal dan masih banyak lagi cara-cara lain untuk menghitung luas daerah yang diarsir. Bisa juga Ibu Bapak mencari perpotongannya, ini titiknya sebut saja titik P, panjang GP cari dulu, kemudian nanti panjang AP kali CD dibagi 2 ditambah panjang GP kali GF bagi 2 juga boleh. Jadi kalau diminta coba hitung luas daerah ini dengan berbagai cara, Ibu Bapak harus bisa menggunakan segala pengetahuan yang Ibu Bapak miliki untuk bisa menyelesaikan ini. Nah, ini ada satu soal yang menarik, saya kira perlu dibahas juga. Silahkan coba, ini gimana cara menghitungnya? Jawabannya 0,5 cm Pak. 0,5 cm persegi. Kenapa 0,5? Luas daerah ABC 0,5? ABC ya, ABC ya. ABC Iya. berarti 8 8 Pak, 8. Dari mana 8? Saya pernah cuman apalagi Pak ya membuktikannya, saya pernah menemukan soal seperti ini. Jadi luas DEF, luas AFC, luas ADB, dan luas BEC itu semua sama Pak luasnya. Atau siapa sama, apa buktinya? Ya, cuma apa lagi? Segitiganya harus sama luasnya. Enggak sama. Sama ya? Oh iya. Enggak sama. Beda, bukan 8 ya jawabannya. Segitiganya bukan sama sisi. Jadi coba di coba gimana? Ada di modul ya ini, saya kira kalau Ibu Ada ya. 14 halaman 2. Cuman tidak mudah memahami ini kadang-kadang. Nah, itu benar Pak ya. Nah, tidak mudah, makanya perlu dibahas saya kira. Jawabannya 14 ya, jadi bukan 8 ya. Bukan 8. Ada grup, bisa di-share nggak jawabannya di grup biar saya bisa lihat apa namanya. Iya, 14 jawabannya. 14 ya. Sebentar ya. Silakan di-share di grup kita. Ini ya dibuat garis, ini ya garis bagi.
apa garis sumber. Di sana mungkin soalnya akan lebih jelas jika dikasih keterangan bahwa titik D, titik F, dan titik E merupakan titik tengah berturut-turut dari AF, EC, dan BD sepertinya kan gitu. Jadi pakai garis berat ya, jadi semua ketemu 2 ya. Garis beratnya. Tamu. Jadi gimana? Udah di-share di grup? Sudah di-share di grup, Pak. Bentar, saya buka grupnya ya. Grupnya apa namanya ini? Ya, Pak. Oh, ini mah namanya bukan di-share, ini mah di-screenshot namanya. Di-screenshot ya? Saya yang harapan saya itu dikerjakan sendiri, kenapa luasnya 2 gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, kenapa luas AED sama dengan luas DF. Kalau ini kan nggak jelas kan, ini belum begitu jelas kan ya. Kenapa luas daerah AED sama dengan luas daerah DEF, mengapa? Ini mah namanya screenshot, ini mah bukan dikerjakan sendiri. Maksud saya itu dikerjakan sendiri. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin dijelaskan saja.
Oke, kita perhatikan. Nah, segitiga AED ya. AED itu notasinya kan gini, luas segitiga AED. Apa DEF dulu ya, DEF. Setengah alasnya katakanlah DF kali T. T-nya mana, Pak? Cari T-nya sini. Tinggi itu harus tegak lurus ya, saya kira. Ibu Bapak paham ya? Iya, harus tegak lurus. Ini DEF. Nah, sekarang AED, perhatikan konstruksi AED. Mengapa kita bisa mengkonstruksi AED? Karena kalau ada dua buah titik, menurut Euclid, kalau ada dua buah titik, kita bisa mengkonstruksi sebuah garis. Itu kan ya, ini kita konstruksi garis. Nah, sekarang luas luas AED itu luasnya kan setengah, alasnya misalkan AD, tingginya apa? Tingginya tetap sama T ya. Halo? AD. Alasnya AD. Alasnya AD, tingginya T. Nah, Anda lihat AD itu sama dengan DF di sini. Diketahui. Ya enggak? Dan ini setengah kali DF kali T. Dan ini apa? Sama dengan sama dengan luas daerah DEF. Luas daerah DEF ini adalah 2. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Nah, gitu ya. Jadi Anda gunakan pemahaman yang sederhana. Paham ya saya kira? Paham, Pak. Oke. Dengan cara yang sama, coba kalau gitu luas daerah BEA. Luas daerah BEA itu kan setengah kali alasnya, misalkan BE kali tingginya yang mana? Tinggi. Pak? Sebut saja tingginya di sini. Ditarik garis A ke T1 sebut saja, setengah kali B kali T1. Jadi pahami itu T di sini T1. Halo? Ibu Bapak tahu ya kalau segitiga yang kayak gini nih. Ini B, E, A. Tingginya kan yang ini kan? Iya, Pak, betul. Yang tegak lurus. Sebut saja T1. Nah, sekarang perhatikan juga luas segitiga ADE. ADE itu setengah, kalau alasnya ED, tingginya pasti T1 juga kan? T1 juga, ya, betul. Dan dari sini kita bisa lihat apa? BE itu sama dengan BE itu sama dengan ED. Jadi luas segitiga BEA itu setengah kali BE kali T1 ya. Nah, setengah BE itu sendiri sama dengan ED. Sama dengan ED. Dan ED kali T1 dibagi 2 itu adalah luas ADE. Jadi luas ADE itu luas sama AED kan ya, sama. Dan ini sama dengan 2. Begitu dan seterusnya. Jadi Ibu Bapak harus bisa memahami soal ini. Ini soal olimpiade ini sebetulnya. Tapi saya juga kenapa diberikan untuk PPG saya juga nggak ngerti. Ya mungkin biar Ibu Bapak bisa ngajar olimpiade kali ya. Amin. Ya ini soal yang sangat populer di buku-buku olimpiade. Ya. Bukan 8 cm ya Pak Alan. Iya Pak, ya Pak, salah Pak saya. Maaf. Jangan harus hati-hati, jangan karena mirip langsung jawab. Enggak, belum tentu, harus dilihat dulu situasinya ya, dilihat dulu seperti apa. Itu ya Pak Rusman ya. Bukan ya, Pak. Pak Rusman doang, untuk semuanya gitu seperti. Ya.
Jadi harus saya salah, Pak. sedikit berhati-hati dalam menjawab dan harus memperhatikan ini konsepnya apa yang dipakai. Saya sampai 8.45 ya nanti. Ini udah dipanggil tadi Pak Dekan. Nah, silahkan dicoba. Ini ada soal. Ini tidak saya silahkan dilanjutkan sendiri ya. Pak, ini nggak diselesaikan Pak Jub ini. Silahkan dilanjutkan sendiri. Silahkan. Karena mahasiswa itu kalau nggak diselesaikan, suka begitu. Saya tulis silahkan dilanjutkan. Lanjutkan sendiri. Bisa ya Bung Ibnu ya? Saya kira. Jadi di modul sudah ada, tapi belum begitu jelas. Oleh diskusi ini diperjelas sehingga Ibu Bapak bisa baca dengan baik. Coba kalau yang ini ada soal geometri ruang, mudah-mudahan besok lah. Saya kira. Ini nggak nyampe kita targetnya geometri ruang, kayaknya enggak. Ini satu soal lagi barangkali ini. Pada gambar berikut, apa itu? A, B, C, D, dan ini ya. PQRS adalah persegi panjang pada lingkaran seperti yang ini. Jika AB sama dengan 5, AD sama dengan 3, dan QR sama dengan 4, berapakah nilai L? Panjang L maksudnya yang ini ya. Berapa ini? Tiga. Ya. Itu kan 4 kan. Ini harus tahu sifat-sifat lingkaran. Sudut keliling, sudut pusat. Sedikit ya, tapi pakai Pitagoras pada akhirnya. Coba silahkan. Ada yang nemu? Bu Tifa nemu? Tidak salah, 3 akar 2, Pak. Berapa? 3 akar? 3 akar 2. Gimana petunjuknya mengerjakannya gimana ini? Panjang itu punya diagonal yang sama, Pak. Oke. Diagonalnya yang mana diagonalnya? BD sama dengan diagonal PR. BD sama dengan PR ya? Oke. Kenapa diagonal BD sama dengan PR? Diameter. Kenapa dia diameter? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Karena kenapa PR itu diameter? Karena melalui titik. Segi panjang itu 90 derajat. Iya, jadi, betul. Menghadap pada kali besar panjang yaitu. Oke, jadi betul ya, bagus alasannya. Jadi kalau ada persegi panjang itu kan tadi definisinya adalah segi 4 yang ininya sama panjang dan sudutnya siku-siku ya? Iya. Yes. Nah, kalau siku-siku itu kan sudut keliling ya. Sudut kelilingnya 90 derajat, berarti sudut pusatnya 180 derajat kan?
Berarti terpaksa ini adalah sudut pusatnya gitu. Kalau dia sudut pusat berarti yang ini itu DB itu adalah diameter gitu. Diameter. Nah, bisa dipahami ya? Halo? Jadi alasannya BD itu diameter. Kenapa? Karena sudut A siku-siku, sudutnya juga siku-siku. Dia persegi panjang. Nah, kalau sudut kelilingnya siku-siku berarti sudut pusatnya ini 180 derajat kan yang ininya ya. Berarti dia diameter gitu. Melalui pusat lingkaran. Jadi walaupun ini soalnya sederhana tapi menanyakan konsep yang tentang sudut pusat dan sudut keliling. Pernah dengar ya? Pernah belajar itu ya saya kira. Jadi panjang BD karena dia siku-siku maka pakai Pitagoras kan. BD itu akar dari AD kuadrat tambah AB kuadrat. Berapa ini? 5 kuadrat 25 tambah 9. Berapa ini? 4. Ya. Nah, begitu pula panjang PR. PR itu diameter juga. PR itu diameter lingkaran. Sehingga PR itu sama dengan BD kan ya? Nah, jadi 34 kurangi 16 PR kuadrat itu sama dengan PQ kuadrat ditambah IR kuadrat ya ini ya. Ini akar 34. PQ kuadrat tambah IR kuadrat. Jadi 3 akar 2 benar ya. IR 18. Kan itu ya. Berapa ini? 18 ya? 18 akar 18 3 akar. IR akar 18. 3 akar 2. Paham ya 3 akar 2? Iya, paham insyaallah. Saya kira itu beberapa topik di geometri bidang ya yang perlu dipahami. Nah, untuk besok mudah-mudahan kita bisa membahas lebih jauh 2 topik ini ya. Saya sebetulnya ingin geometri ruang ya, tentang geometri ruang ini Bapak Ibu. Silahkan dipelajari lagi geometri ruang tentang jarak antara titik dan garis, sudut yang dibentuk antara 2 garis yang saling tegak lurus pada ruang dan sebagainya. Nah, ini tolong dipelajari di modulnya ya, tolong dipelajari karena di modul juga kadang-kadang tidak mudah untuk memahami. Ini bagi yang ini udah dibaca belum modulnya Bapak Ibu? Yang geometri ruang? Halo? Ruang belum saya. Belum ya. Jadi karena belum, jadi hari ini tugasnya pertama ada LK yang harus diisi, yang kedua tolong pelajari geometri ruang biar nanti besok kan kita ketemu jam 1 ya, jam 1. Saya minta jam 1.30 tapi sebetulnya jam 1.15 juga sudah boleh masuk. Saya juga mungkin sudah bisa. Jam 1 sampai jam 3 besok kita akan bahas geometri ruang, sedikit sih sebetulnya nggak banyak. Kemudian kita juga akan membahas geometri transformasi. Kemudian nanti kita akan ulas sedikit pembelajaran geometrinya seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ya. Siap, Pak. Nah, jadi tolong pelajari modulnya karena kalau belum dipelajari kan kayak tadi bingung definisi pada bingung dan sebagainya. Kayak ini kenapa saya pilih ini contoh soal ini dibahas karena di modulnya ada yang belum jelas jadi diperjelas. Bisa dipahami ini semuanya ya Bapak Ibu ya saya kira. Jadi tolong dipelajari. Nanti ini bagi yang mau slide-nya boleh juga dipelajari dulu silahkan saya kirim ke siapa KM-nya ini? Bu Inggit. Bu? Bu siapa?
Bu Inggit. Bu Inggit, tolong chat saya, nanti saya share. Siap-siap, Pak. Ya. Nanti saya cek, Print Bapak. PDF dulu. Ini ada meeting, jadi mohon maaf. Minggu depan besok kita ketemu jam 1:15 lah, sampai mudah-mudahan lebih lama. Tapi tolong Ibu Bapak pelajari dulu materinya biar fokus diskusinya lebih bagus gitu. Maaf, kalau LK-nya yang mana ya, Pak? LK1 itu. Baru mau tanya. Kenapa? LK1. LK1 ya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Yang mana ya? Ada di grup. Udah ada di grup. Ada di grup modul geometri itu. Ya. Bapak, berarti untuk LK1-nya itu misalnya hari ini kita kumpulkan gitu atau nunggu sampai materi geometri besok selesai, Pak? Misalkan kalau hari ini misalkan tentang geometri bidang sudah ya, berarti yang sekarang kumpulkan. Kalau geometri ruang dan transformasi besok ya berarti besok apa-apa. Ya. Siap, makasih Pak. Tapi tolong dibaca dulu modulnya ya. Ini modul yang ini kan Ibu Bapak kan ada modulnya nih. Ya setidaknya sampai geometri transformasi. Ya memang sih agak gimana ya. Ini 5JP misalkan. 5JP itu artinya Ibu Bapak selain kan kalau diskusi dengan dosen mah kan sebentar nih. Ibu Bapak baca lagi, ulang lagi. Nanti besok bagian yang tidak dipahami boleh ditanyakan ke saya. Saya nggak ngerti bagian ini misalkan. Boleh. Atau saya bahas seperti tadi, kemudian atau sebaliknya Ibu Bapak boleh nanya apa saja tentang isi modul ini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau saya bisa, saya jawab dengan baik. Kalau belum bisa, kita diskusikan seperti itu. Pak, Ya? untuk tugasnya hanya membaca sama isi LK saja, Pak? Ya, betul. Membaca, mencatat hal-hal yang perlu didiskusikan. Kira-kira, Pak, saya halaman sekian nggak paham, misalnya. Boleh. Iya, iya. Makasih, Pak. Ya. Ini bagus ya, modulnya sebetulnya sederhana. Oke, cukup untuk hari ini. Selamat mengerjakan LK, selamat belajar. Tolong fokus, tujuannya bukan sekedar ingin lulus PPG, tetapi meningkatkan, ya kata pemerintah itu meningkatkan profesionalisme, pemahaman Ibu Bapak terhadap materi yang mau disampaikan di sekolah ya, seperti itu. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Niat kami ya baik, biar Ibu Bapak punya kompetensi yang memadai, yang cukup. Nah, dengan begitu pemerintahnya juga senang, bahagia, kompetensi Ibu Bapaknya meningkat. Bagi yang kurang ya tolong tingkatkan, pelajari dengan serius. Itu saja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Ya tolong pelajari materinya dengan baik. Sampai jumpa besok jam 13. Saya minta sih sebetulnya 13.30, tapi kalau 13.20 atau 15 sudah masuk ya kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.